Semua kaget, karena ada satu orang yang membongkar perilaku Deddy Mulyadi, yang sebenarnya tak diketahui publik. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Kang Deddy Mulyadi. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Sekda ungkap perilaku sebenarnya Deddy Mulyadi yang tak diketahui publik. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkap sisi lain dari sosok Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang jarang diketahui publik. Menurut Herman, ada kebiasaan tak biasa yang dilakukan Deddy terkait penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jabar. Kalau dapat penghargaan suka menugaskan kepada jajaran birokrasi. Kalau ada bencana atau musibah suka paling depan, ujar Herman ketika dihubungi wartawan. Herman menjelaskan, Deddy kerap enggan hadir sendiri saat Pemprov Jabar mendapatkan penghargaan. Seperti yang terjadi baru-baru ini di mana Pemprov Jabar menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas prestasi Pemprov Jabar sebagai juara 1 kategori provinsi dengan kinerja terbaik dalam penerapan standar pelayanan minimal. Selama 3 dekade berkarir sebagai aparatur sipil negara atau ASN, mulai dari lurah, camat, kepala dinas hingga sekda Jabar, Herman mengaku belum pernah menjumpai pimpinan dengan karakter seperti Deddy. Baru kali ini punya pimpinan yang beda dari yang lain. Aneh, tak biasa Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kata Herman. Meski terbilang unik, Herman memahami karakter Deddy yang tidak bisa hanya duduk diam di belakang meja, dan selalu memberikan gebrakan untuk kebaikan. Tidak biasa tapi untuk kebaikan, ujarnya. Ponsel terus berdering. Tak hanya itu, Herman juga mengungkap betapa intensnya komunikasi antara dirinya dan Gubernur Jabar. Ponselnya terus berdering setiap hari, bahkan bisa mencapai 10 kali telepon dari pagi hingga malam untuk memberikan arahan. Kami bisa pastikan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur paling rewel dan bawel se-Indonesia bahkan satu dunia. Setiap hari menelpon sekda tidak kurang dari 10. Jam 5 pagi, pagi-pagi, siang hari, sore hari sampai malam hari untuk memberikan arahan untuk banyak hal, ujarnya. Meski sering dibaweli tanpa henti, Herman mengakui kerja keras Gubernur Deddy Mulyadi demi kemajuan Jawa Barat. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Janji Kang Deddy bukan omon-omon. Deddy Mulyadi tarik tabungan BJB dan jual sapi 4 ekor untuk bonus pemain Persib. Janji Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan bonus 1 miliar kepada pemain Persib langsung direalisasikan. Meski kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi membuktikan bahwa uang untuk bonus itu bersumber dari kocek pribadinya sebagai bobotoh, bukan dari APBD Pemprov Jabar atau uang pemerintah lainnya. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Deddy Mulyadi terlihat langsung mengambil uang tunai 800 juta ke salah satu cabang bank BJB. Ia mengatakan bahwa 200 juta sisanya sudah ia kantongi setelah menjual 4 ekor sapi dengan harga masing-masing 50 juta. Bersama Haji Mumu sang asisten setia, Deddy Mulyadi pun membawa 800 juta dari tabungannya, menggunakan kantung kertas dan langsung menuju ke rumah dinas Gedung Pakuan. Di Gedung Pakuan, Deddy Mulyadi pun mengambil uang hasil penjualan sapi 200 juta, dan menyerahkannya kepada Haji Mumu untuk disatukan dengan uang tabungan yang sudah ditarik. Alhasil, uang tersebut genap berjumlah 1 miliar. Tanpa menunda, Deddy Mulyadi pun kemudian menyerahkan uang tersebut kepada pemain Persib Adam Alis yang mewakili rekan-rekan setimnya. Momen itu berlangsung di sela-sela rehat rapat paripurna DPRD Jabar. Selain menyerahkan bonus, Deddy Mulyadi juga mengklarifikasi kesalahpahaman yang mungkin muncul di benak Adam Alis saat momen pesta kemenangan seusai konvau. Ketika itu, Deddy Mulyadi memang melontarkan kalimat itu hak pemain, di saat Adam Alis menghampirinya dan menanyakan perihal bonus. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kalimat itu tidak dilontarkan untuk Adam Alis, melainkan kepada seseorang yang berteriak dari belakang agar Deddy Mulyadi mengangkat piala Liga 1. Saya disuruh mengangkat piala, tapi saya tidak mau karena itu hak pemain mengangkat piala, tutur Deddy Mulyadi. Mewakili rekan-rekannya,
Adam Alis mengucapkan terima kasih kepada Deddy Mulyadi. Sedangkan Deddy menegaskan keinginannya agar Adam Alis tidak berpindah klub, serta tetap bermain, dan membawa Persib juara kembali musim depan. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Deddy Mulyadi usulkan rekrutmen kerja lebih mudah dan manusiawi. Fokus pada keahlian bukan administrasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyerukan pentingnya reformasi sistem ketenagakerjaan agar lebih banyak lulusan perguruan tinggi terserap di dunia kerja. Ia menilai proses rekrutmen saat ini terlalu birokratis dan membebani pencari kerja. Di saat orang sedang kesulitan mencari kerja, jangan tambahkan beban. Kita butuh sistem rekrutmen yang manusiawi, tegas Deddy Mulyadi. Menurut Deddy, sistem rekrutmen kerja perlu beralih ke model yang berbasis digital dan fokus pada keahlian serta karakter calon tenaga kerja, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi di awal. Ia mencontohkan, dokumen seperti legalisasi ijazah, SKCK, dan surat lainnya bisa diurus setelah pelamar diterima. Sudah diterima dulu, baru urus persyaratan. Karena kalau sudah diterima, bikin persyaratan juga jadi tenang dan bahagia, ungkapnya. Sistem ini, lanjut Deddy, akan mempermudah lulusan baru dan masyarakat pencari kerja yang selama ini kerap terhambat hanya karena faktor administratif. Ia juga menilai pendekatan saat ini sudah tak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang makin terdesak kebutuhan. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat akan mendorong sinergi antara Dinas Ketenagakerjaan, kampus, dan sektor industri. Tujuannya agar lulusan tak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Gubernur Deddy juga menanamkan nilai etos kerja kepada para wisudawan agar tak malu memulai dari bawah. Pekerjaan apapun, selama halal, itu mulia. Dan kita, pemerintah, harus hadir untuk mempermudah bukan mempersulit, tandasnya. Reformasi sistem ketenagakerjaan ini diharapkan menjadi jawaban atas tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan baru, sekaligus sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Berita selanjutnya. Deddy Mulyadi blak-blakan ungkap pihak yang ingin pendidikan barak militer gagal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkap adanya pihak-pihak yang ingin program pendidikan siswa di barak militer gagal. Menurutnya, mereka adalah kelompok yang menjadikan politik sebagai tujuan utama dalam hidup. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya, kata Deddy. Deddy menegaskan bahwa pihak-pihak tersebut tak mampu membedakan antara kepentingan politik dan kepentingan kebangsaan. Ia menyindir bahwa meskipun sebuah kebijakan baik, akan tetap dicap buruk jika tidak sejalan secara politik. Walaupun kebijakannya baik, karena beda kepentingan politiknya dia akan mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama kepentingan politiknya dia katakan baik, tegasnya. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak memiliki semangat nasionalisme, dan mempertuhankan politik dalam setiap waktu.